banyak yang nanya gimana sih caranya gue bisa dapet tawaran dari agensi Paris. Rahasianya cuma satu, forget where you come from. Dunia gak butuh orang yang masih terjebak dalam tradisi lama. Be global, be free guys. Ayolah, kalah lagi. Lihat nih lawan gua, orang luar anjir. Makanya mereka mainnya curang. Atau emang spek HP update mereka dewa ya? Emang bener kata orang, tinggal negara ini tuh dapat ampasnya doang. Internet lemot, orang-orang yang cuma bisa komentar. Sabar, alah. Sabar nggak bikin gua menang. Menang bukan soal kecepatan, Cak, tapi juga soal mental. Lo kalah karena lo gak fokus, emosi lo gampang kesulut. Jangan suka menyalahkan negara ini kalau misalkan lo gak bisa mengontrol diri sendiri. Alah, lagi lip. Mulai dah ceramah cinta tanah airnya. Tanah air mana yang bisa bikin kemajuan instan? Hah? Lihat tuh di luar sana. Hah? Umur segini tuh udah bisa punya startup sendiri. Lah coba lihat di sini. Urus birokrasi aja udah bikin darah tinggi. Emang iya. Ini ada benarnya sih. Gue lagi riset tugas buat magang. Perusahaan global itu lebih milih orang yang gak punya pola pikir barat. Mereka bilang orang kita terlalu banyak basa-basi dan gak enakan. Budaya kita itu dianggap hambatan dalam produktivitas. Jadi salah nggak kalau kita mulai buang budaya itu demi karir? Hambatan atau justru rem. Mobil tanpa rem itu memang cepat melat, tapi dia bakal hancur di tikungan pertama. Komentar orang juga sama semua. Ya udahlah, mungkin emang bener. Tes tradisional, berarti gue harus berubah total. Kalau data semua bilang gitu, apa gue harus ikutan? Nah, yang kayak gitu lama-lama jadi kebenaran semu. Oh udah mulai. Oh. Ya, Memang iya. lihat deh kontrak ini. Mereka mau kamu jadi terkenal, tapi kamu harus melepaskan semuanya, termasuk doa ibu kamu. Nah, kamu pilih mau jadi berlian atau mau jadi diri kamu sendiri, tapi orang lain nggak tahu. Berlian, gue mau jadi berlian. Gue mau semua orang tahu nama gue, bukan urusan gue. Kalian masih percaya persatuan? Lihat aja hati kalian, orang gampang benci karena beda pendapat. Nih, di era digital, kebencian malah bikin orang merasa berkuasa. Emang iya. Iya. Nah, bener ya. Kenapa gua harus peduli sama orang lain? Orang lain aja gak peduli sama gua. Gua bakal jadi yang paling vokal, biar gua viral. Biar semua orang itu tahu kalau gua tuh berani. Mungkin emang udah nggak ada yang bisa satukan lagi, semuanya udah hancur dari dalam. Kalian dengar nggak sih apa yang kalian omongin? Niat, kamu itu dapat tawaran itu karena kamu tuh punya karakter yang unik di sini. Kalau kamu menghapus itu, kamu tuh cuma jadi sampah plastik yang akan dibuang oleh mereka kalau mereka sudah bosan. Cukup Alif, lo itu cuma pengecut yang takut keluar dari zona nyaman. Balikin apa gua, Lip? Lu itu nggak punya hak buat ngatur-ngatur hidup gua. Pancasila lu itu nggak bisa ngasih gua makan, Lip. Lu tuh cuma jago teori. Sementara kita hidup di dunia nyata yang kejam, Dunia nyata memang kejam, Cakra. Tapi kalau kamu menghapus filter kamu bukan lagi manusia. Kamu cuma jadi algoritma yang digerakin sama orang-orang kayak mereka. Dah, gua capek udah kayak gini. Gue juga capek ngelakuin terus. Teman-teman, gue pernah baca catatan bahwa sebuah bangsa itu nggak butuh dijajah pakai peluru, tapi cukup ambil rasa bangganya,
cukup ambil anaknya dan jadikan mereka saling membenci. Oh, si Wit di sini lagi. Apakah lu punya solusi selain kata-kata indah? Ada dong, solusinya itu siapa? Emang iya? Nia, lo bilang lo mau jadi kuliah, tapi dengan itu keras. Tapi kalau lo hilangin jati diri lo cuma jadi kaca yang mudah pecah. Solusinya itu adalah Pancasila. Sila pertama, menjaga kita agar tetap punya pegangan, dan sila kedua menjaga hati kita. Dan lo Cakra, lo bilang negara kita ini kacau, tapi jangan ditambah terkacau dengan kebencian. Sila ketiga itu pertahanan, dan kalau kita pecah, kita akan menjadi mudah dimanfaatkan. Jadi lo mau jadi pahlawan atau cuma sekedar cari validasi di sosmed? Guys, kita boleh berbeda tapi jangan terpecah. Tunggu, gue nemu info baru nih. Perusahaan yang paling awet itu yang punya budaya kuat. Kita kan punya gotong royong sama musyawarah. Kenapa nggak kita jadiin itu buat solusi dunia? Kita nggak harus ikut-ikutan. Kita bisa jadi pelopor dengan cara kita sendiri. Oh iya, bener tuh. Oke deh, mulai sekarang aku akan memperbaiki diri untuk menjadi diri sendiri. Ah, kalau gitu nanti gue gak bakal nyebarin kebencian lagi gitu. Gue bakal jadi anak baik-baik sekarang. Jadi guys, arus globalisasi itu seperti anak pisang. Dia bisa memadamkan api yang kecil, tapi dia akan membesarkan api yang punya bahan bakar kuat. Dan aku akan tetap ke Paris dan aku nggak akan lupa jalan pulang. Gue tetap bisa main game sama orang dunia dan gue bakal bawa nama baik bang. Gue bakal kerja di perusahaan dunia, tapi dengan semangat kerja gotong Karena royong. kita punya Pancasila bukan sebagai hafalan, tapi sebagai pengaruh. Drama ini menggambarkan tantangan generasi muda di era globalisasi dan teknologi digital. Kemajuan zaman memang membawa banyak peluang, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan jati diri, budaya, dan rasa persatuan jika tidak memiliki pegangan nilai yang kuat. Melalui konflik para tokoh, drama ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan pedoman hidup untuk menyaring pengaruh negatif modernisasi.